kami Tuhan. Kami berikan pujian kami bagi-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah. Oh, hallelujah. Yes, I worship you, Jesus. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Hallelujah. Oh, segala pujian kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Hallelujah. Kiralata karalama shirilama. Mari sembah Dia. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Jesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus, Kau yang layak disembah Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, I worship you, Lord Jesus. Kami bersyukur buat semua yang terbaik Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Oh Tuhan. I worship you, Lord. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kasih setianya buat setiap kita, tak pernah Dia tinggalkan kita. Oh, thank you Jesus. I worship you Lord. I worship you Lord Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
pemenang Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu penuh buat setiap kami di tempat ini. Yang siap memuji nama Tuhan dengan dahsyat, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangannya dahsyat bagi Raja kita, come on. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan bersama. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama, katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Boleh tengok kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, kasih salam kepada mereka, katakan Tuhan Yesus baik. Dari awal saya ingin dengar suara yang keras dari Bapak Ibu Saudara. Come on. Skala, amin, hanya bagi. Sebab apa? Oh, yeah. Katakan haleluya. Bersama-sama soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, soraklah, amin, haleluya, haleluya. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi, sama-sama semuanya. Soraklah, haleluya. Belum kedengaran suaranya Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Berapa banyak tempat ini yang percaya bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Come on. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan.
setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan. Mari bersama-sama angkat tanganmu bersama. Ku kan terbang, amin. Haleluya. Bersamamu Tuhan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Aku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Aku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan rancangan-Mu, jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu Tuhan sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Boleh bersama-sama buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Come on. Ku kan terbang, amin, tinggi di awan. Bersamamu Dahsyat, come on. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Lebih dahsyat bagi Tuhan. Tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Aku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, tengok kanan kirimu, katakan kamu keren hari ini. Haleluya. Amin. Dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk firman yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kami percaya Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat perkara yang besar Kau lakukan hari demi hari dalam hidup kami. Sungguh Kau membuat kami terkagum-kagum Bapa. Mari biarlah kiranya pada malam hari ini setiap dari kami rindu mendengar firman-Mu, haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan bersama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Yes Lord, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan penolongku Bapa.
Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kami memiliki seorang ayah, seorang bapa yang di surga yang selalu menepati janji-janji, dan Engkau sendiri yang akan menggenapikan janji-janji yang sudah Engkau janjikan itu. Kami juga bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa. Sejak permulaan sampai sekarang Engkau tetap berkuasa, khususnya seluruh aspek kehidupan kami. Engkau masih berdaulat dan berkuasa di atas kehidupan kami, Tuhan. Bahkan kami hari ini bisa berada di sini, itu adalah karena kasih anugerah kuasa-Mu, Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar, kita akan meneliti firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang diberitakan ini akan menjadikan panduan kami menjalankan hidup kami, Tuhan. Biarlah firman ini bicara kepada setiap kami secara pribadi, menguatkan, memampukan, mengajar, bahkan mendidik setiap pribadi kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Hiu. Supaya gampang ingat aja ikan yang di laut itu. Saya warga negara asing. Saya berasal dari Malaysia, tapi sudah lama di Indonesia. Tadi perjalanan ke sini saya sempat hitung-hitung dengan istri. Anak perempuan saya yang kedua, itu sudah berumur 18 tahun. Artinya 18 tahun yang lalu kita masih tinggal di Pondok Chandra, 17 tahun yang lalu kita sudah pindah ke tempat lain, dan saya nggak tahu PD di sini sudah berapa lama, dan saya nggak pernah ke sini. Terakhir di ruko di lantai 2 atas sana. Artinya sudah lama sekali tidak pernah ke sini. Sebenarnya jadwal saya itu di bulan Agustus, tapi saya terima informasi dari Bu LT bahwa karena positif di istirahat atau libur selama 2 minggu, diganti jadwal awal September, giliran saya yang positif. Jadi sempat maju dan mundur, ya. Senang sekali bisa berada di sini. Lama tidak ketemu Bu Lucy sama Pak Edi, lama sekali. Semoga bahasa Indonesia saya cukup, Anda bisa mengerti. Ya. Saya hadir ini atau malam ini mungkin berbagi sedikit. Sebelum itu kita mulai dari Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Belakangan ini, khususnya kira-kira 5-6 tahun terakhir ini, banyak orang Kristen, orang percaya, hamba Tuhan, pendeta, seringkali menyalahgunakan ayat ini. Ayat ini seringkali dijadikan sebagai perisai untuk melindungi diri sendiri. Kalau saya melakukan sesuatu kesalahan dan ada orang yang menegur saya langsung mengatakan jangan menghakimi saya. Jadi ayat ini sering digunakan, bahkan salah digunakan. Malam ini saya ingin berbagi dan supaya Anda bisa merenungkan dan mulai memikirkan, kata jangan menghakimi bukan berarti tidak boleh menghakimi doktrin atau pengajaran. Justru kita harus menghakimi satu doktrin atau pengajaran untuk melihat apakah itu berasal dari Allah atau bukan. Kita perlu meletakkan satu pengajaran itu di samping firman Tuhan, Alkitab.
baru kita akan bisa melihat apakah itu benar atau tidak. Bukan berdasarkan perasaan kita, pengalaman kita. Kita ini semua punya perasaan, pengalaman yang berbeda-beda. Kalau saya melakukan sakarapku, Anda melakukan sakarapmu, kita nggak akan ketemu. Betul? Ya. Kita semua punya perasaan, punya pengalaman berbeda-beda. Dan semua pengalaman, perasaan, semua yang kita miliki itu harus lulus uji di bawah pengawasan firman Tuhan. Nggak bisa sakarapku, sakarapmu. Harus ada satu standar. Contoh, saya ini berasal dari Malaysia. Dan kalau Anda tahu kata Allah di Malaysia itu tidak boleh dipakai oleh sebarangan orang. Hanya keyakinan tertentu yang boleh pakai. Orang Kristen tidak boleh pakai kata Allah. Sepertinya kata Allah itu sudah di copyrightkan, sudah dihak ciptakan oleh keyakinan tertentu. Nah, karena berdasarkan pengalaman seperti itu, kalau saya datang ke Indonesia ini dan saya mengajak Anda, oh jangan pakai kata Allah. Kata Allah itu nggak boleh, harus pakai nama Ibrani, kata Yahweh. Saya sedang menyesatkan. Karena kalau Anda melihat, coba Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 11. Lihat, ini adalah kejadian di pencurahan Roh Kudus. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, ada orang Arab di situ. Pasti mereka pakai kata Allah. Jadi kata Allah itu tidak salah. Saya ingin berkata, jangan berasumsi. Hanya karena saya yang berdiri di depan mimbar ini, hanya karena seorang hamba Tuhan, hanya seorang pendeta yang sedang berkhotbah mengajar di sini, itu pasti betul. Belum tentu. Karena itu Anda perlu bertekun. Kisah para Rasul pasal 7 17 ayat 11. Ya, orang Berea 17-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Memang ketika kita bicara tentang firman Tuhan, kita perlu rendah hati, kerelaan hati dengan ikhlas mendengar, merenungkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Jangan merasa, oh saya sudah tahu. Itu juga tidak betul. Ya. Orang di sana itu mereka dengan segala kerelaan hati menerima firman Tuhan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikiannya. Tidak hanya mendengar, menonton atau melihat, sekarang zaman ini ada YouTube, podcast, langsung menerima, tetapi juga harus bertekun, selidiki sendiri, mempelajari sendiri, atau menguji ajaran itu. Kalau bahasa saya, menghakimi pengajaran dari seseorang. Jadi setiap kita ini perlu bertekun, menggali, menselidiki firman itu. Saya ini dari gereja yang beraliran karismatik. Orang-orang karismatik, tidak semua, cenderung kalau ada satu khotbah atau KKR yang spektakuler, ada kejadian ajaib, supernatural, ada mujizat terjadi, kami merasa itu pasti dari Tuhan. Tetapi coba lihat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si penduhaka, mungkin ayat 7 dulu ya. Ayat 7. Supaya ada lebih gambaran lebih jelas.
Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Paulus sudah mengatakan ini di surat 2 Tesalonika, yang kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Dia sudah bekerja, tetapi ada yang menahan, jadi belum bebas total. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Si pendurhaka itu sudah bekerja, tetapi kita tidak tahu siapa dirinya, karena ada yang masih menahan. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Sudah bekerja sampai di ayat ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kalau dalam satu kegiatan rohani, KKE atau apapun namanya, kalau ada sesuatu supernatural, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang spektakuler, kita diajak tidak langsung percaya bahwa itu dari Tuhan, karena yang si pendurhaka itu juga bisa melakukan hal yang sama. Kabar tidak begitu baik ya. Kita orang manusia itu suka melihat yang spektakuler, supernatural. Tapi peringatan dari Paulus, pekerjaan iblis akan disertai oleh rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Bisa buka Matius pasal 24 ayat 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya mengatakan hari ini, jangan menghakimi berarti tidak menghakimi pengajaran. Dan saya minta Anda juga menghakimi apa yang saya ajarkan hari ini. Dengan menselidiki firman, merenungkan, melihat apakah yang saya ajar ini apakah dari Tuhan atau bukan. Supaya Anda menggenapi ayat itu. Ayat 4 dulu. Supaya Anda waspada. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena orang yang menyesatkan kamu itu, ayat kelima, dia datangnya dengan memakai namaku. Dia memakai nama Tuhan Yesus untuk menyesatkan orang lain. Dan dia akan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang menyesatkan itu memakai nama Tuhan dan dia mengatakan bahwa akulah Mesias. Kemarin, ya bukan kemarin ya, kira-kira berapa waktu yang lalu, 2-3 bulan yang lalu, ketika saya bicarakan ini ke salah satu teman itu katakan, zaman sekarang gak akan ada orang yang mengaku aku Mesias. Boleh saya bertanya, buat Anda apa itu arti Mesias? Apa? Juru selamat. Kalau direnungkan, kalau kita melihat kata Mesias itu adalah juru selamat, rasanya zaman sekarang nggak akan ada orang yang mengatakan aku juru selamat. Teman saya mengatakan itu. Kalau Anda mengartikan Mesias itu adalah juru selamat. Tetapi kalau kita belajar arti kata Mesias, itu adalah the anointed one, yang diurapi. Pernahkah Anda mendengar, saya hamba Tuhan yang diurapi, dengar saya saja, taat aja. Saya pendeta yang terkenal, jemaat saya banyak, itu bukti saya diurapi. Yakin dengan apa yang saya kata, nggak usah persoalkan, nggak usah debatkan, itu buang waktu, taat saja. Itu salah satu ciri penyesat. Saya saran jangan langsung menerima apa yang saya ajar hari ini.
didengarkan, direnungkan, diselidiki. Amin. Supaya jangan ada yang menyesatkan. Jangan sampai saya yang menyesatkan. Banyak sekarang kalau kita mau melihat, mendengar, menonton khotbah sejak pandemi, kita jelajah di YouTube, mau apa jenis khotbah pun ada. Banyak sekali. Tapi kalau kita hanya menonton dan mendengar dan tidak membandingkan, tidak cocokkan, tidak sandingkan dengan firman Tuhan, jangan-jangan ada penyesatan dalam YouTube yang kita nonton itu. Sekali lagi, jangan menghakimi tidak berlaku untuk pengajaran atau doktrin. Dalam masa pandemi, salah satu pengajaran atau doktrin yang seringkali menjadi kepikiran orang-orang adalah doktrin keselamatan. Tadi malam anak dan istri saya di rumah bersungut-sungut. Cuaca Surabaya ini panas sekali, nyala AC aja nggak bertahan. Betul? Ya. Saya menjawab, neraka lebih panas. Saya menjawab gitu di anak-anak dan istri. Tapi anak-anak dan istri saya mengata, ya tapi neraka memang panas, tapi kita nggak akan ke sana. Ya. Saya menjawab lagi, apakah pasti? Are you sure? Saya bertanya ke mereka. Istri saya jawab, saya lebih pasti daripada kamu. Istri saya kata, kamu tanya terus, apakah kamu nggak pasti? Saya ingin bertanya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yakin dengan keselamatan Anda? Sungguh. Kok bisa yakin? Kok bisa yakin? Kemarin di masa pandemi 2 tahun lebih sampai sekarang ini, khususnya waktu gawat-gawat itu, tidak pandang bulu. Mau orang percaya yang biasa, jemaat, mau hamba Tuhan, mau yang sudah melayani, ketika sudah berada di dalam rumah sakit, menimbulkan keraguan. Makanya saya tanya berulang-ulang, pasti? Kok bisa pasti? Hah? Bisa selamat karena apa? Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan Anda dan saya? Mengasihi kita. Apa yang membuat Dia mengasihi kita? Anda dan saya tidak layak. Memang sudah dibayar lunas, tapi apakah itu untuk Anda dan saya? Seringkali ada 3 hal yang sering diperdebatkan. Orang mengatakan kita diselamatkan karena perbuatan kita. Ada yang percaya bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan kita? Nggak ada. Bersyukurlah nggak ada. Ada yang berkata perbuatan nggak cukup, harus ada perbuatan dan iman. Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Mengenai hanya perbuatan juga ada ayatnya loh. Coba buka Matius pasal 7 ayat 21. Nah ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, orang yang berdoa, beribadah terus, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan artinya apa? Perbuatan. Ada ayatnya. Orang yang melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Bapakku yang di surga itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada loh ayatnya. Tadi banyak yang mengatakan tidak cukup, harus juga punya iman ya. Setuju? Boleh saya lihat angkat tangan? Angkat tangan aja supaya saya bisa lihat. Wow, banyak sekali. Bapak Ibu yang mengangkat tangan, saya mengatakan Anda sedang menghina karya Kristus. Anda sedang mengatakan pengorbanan Kristus di salib itu
tidak cukup untuk menyelamatkan kita, kita harus melakukan sesuatu. Yakobus 2 ayat 14. Ini kan, biasanya ayat ini kan. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman dan perbuatan. Saya ingin bertanya, berapa persen iman, berapa persen perbuatan? 50-50? 80-20? Atau 99 iman, 1% perbuatan? Berapa? 100%? Hah? 20-80? 100? Itu kan 100%. Tapi tadi katanya iman harus tambah perbuatan. Tadi kan banyak angkat tangan, iman tidak cukup, harus tambah perbuatan baru bisa selamat. Dasar ayatnya ini. Ayat ini Yakobus tidak sedang mengajak kepada kita bahwa kita harus memiliki iman dan perbuatan. Tetapi Yakobus sedang bertanyakan, kalau Anda mengaku beriman, buktinya mana? Kalau Anda berkata saya orang beriman, bukti beriman itu apa? Kita sebagai orang percaya harus dibuktikan dengan manifestasi perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Itu membuktikan iman kita. Bukan perbuatan kita itu supaya selamat, tapi perbuatan baik kita itu membuktikan kita ini orang beriman. Jangan dikacaukan atau diganggukan, bahasa saya, penyesat yang mengatakan tidak cukup iman, tidak cukup perbuatan, harus iman plus perbuatan atau perbuatan tambah iman. No, bukan. Karya Yesus di kayu salib itu sempurna. Kita diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Nanti pulang dari sini Anda perlu merenungkan pengajaran ini. Berdasarkan keselamatan berdasarkan perbuatan, keselamatan berdasarkan perbuatan iman dan perbuatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, nggak ada sama sekali. Mau 0,00000% pun nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau ada sedikit pun, nanti kalau saya ada sedikit pun andil dalam keselamatan saya waktu sampai ke surga mungkin saya akan sombong. Ayat ini mengatakan diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita memiliki keselamatan itu tidak ada sama sekali apapun usaha kita. Itulah nama kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tetapi kita dapatkan yaitu keselamatan. Kok enak ya? Gratis ya? Percaya? Amin? Tapi lanjutkan ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegah diri. Ini yang tadi saya mengatakan. Kalau saya ada sedikit pun usaha dalam keselamatan diri saya, nanti saya sampai surga saya akan sombong. Saya akan bangga, saya akan memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini perbuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, kita menerima kasih karunia untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik kita atau pekerjaan baik kita
itu membuktikan kita menerima kasih karunia. Kalau ada yang mengatakan saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia, tapi tidak ada hal yang baik yang dimanifestkan dari dirinya, jangan-jangan belum menerima kasih karunia. Kasih karunia yang sudah diterimakan itu dibuktikan dengan pekerjaan yang baik. Makanya orang percaya, setelah dia percaya, dia masuk ke dalam satu kelompok atau persekutuan atau satu gereja, dipelengkapi untuk melayani. Itu tujuan setiap kita. Diselamatkan, masuk ke dalam sekelompok orang percaya, di situ dipelengkapi untuk melayani yang lain, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sekali lagi, di luar sana ada 3 cara orang diselamatkan, dan 3 ini sudah berargumen sejak nggak tahu zaman berapa, karena 3 ini ada ayatnya. Hanya karena perbuatan, Matius pasal 7 ayat 21. Tetapi kita mesti lihat konteksnya. Boleh kembali kepada Matius pasal 7 ayat 21 yang mengatakan melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kalau Anda melihat konteks di Matius pasal 7 ini, ayat ini adalah lanjutan dari Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menyamar seperti domba, kelihatan seperti orang percaya, kelihatan seperti pekerja, pelayan, hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus sedang bicara kepada kelompok orang ini yang datang atas namanya menyamar sebagai domba, merekalah yang menyesatkan. Makanya Yesus berkata di ayat 21, bukan mereka ini yang berteriak berseru Tuhan, Tuhan, mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Jadi ini bukan bicara kepada semua orang, tetapi bicara kepada sekelompok orang yang menyamar sebagai domba. Ini mungkin menjelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan Yakobus pasal 2:14 itu adalah mengatakan kalau Anda dan saya mengaku beriman, buktinya apa? Perbuatan baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang adil, perbuatan yang mengasihi yang lain. Itu membuktikan bahwa kita orang-orang beriman. Allah kita Allah yang kudus, maka kita berusaha menjalankan kehidupan kita dalam kudus. Allah kita adalah Allah yang benar, segala yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran. Allah kita adalah kasih, kita berusaha untuk mengasihi semaksimal mungkin. Itu membukti bahwa kita orang beriman. Nanti bisa direnungkan. Dan yang terakhir Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10 itu membuktikan bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman, hanya oleh kasih karunia, dan itu adalah pemberian Tuhan. Karena tadi Anda sudah menjawab, karena Dia mengasihi kita. Bersyukurlah bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi Anda juga perlu membuktikan bahwa Anda sudah menerima kasih karunia dengan melakukan pekerjaan yang baik. Belajar menggali firman Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, melayani yang lain, itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Paulus mengajar kepada kita adalah satu tubuh banyak anggota. Semua kita ini punya kemampuan, punya talenta, punya kelebihan untuk melakukan sesuatu. Saya bisa bicara. Bahasa Indonesia saya sudah lumayan bagus. Nyanyi saya bagus, tapi lebih bagus jangan menyanyi. Kacau semua.
saya nggak mungkin bisa menyanyi. Bagian saya berbicara. WL tadi, mana dia? Nyanyinya bagus. Saya nggak mungkin bisa itu. Jadi lebih bagus saya jangan menyanyi. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menerima iman yang menyelamatkan? Ada yang mau menjawab? Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yang pertama, mendengar firman kebenaran, bukan motivasi, tapi firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, mendengar firman keselamatan, firman kebenaran, setelah itu percaya, itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan. Mendengarkan, percaya, dan Roh Kudus akan memeteraikan kita. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita. Yakin penebusan keselamatan sudah menjadi milik Anda? Karena Roh Kudus ini yang menjaminkan, bukan kita. Kita ini meskipun adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita tidak ada Roh Kudus yang menjadi jaminan kita, kita tidak akan mendapatkan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi untuk selamat, mendengarkan Injil keselamatan, bukan dari motivator, bukan dari yang lain, dengarkan firman kebenaran. Kedua, percaya. Tetapi sebelum Anda percaya, masih ingat dari awal saya mengatakan apa? Menghakimi ajaran itu dulu. Selidiki apakah ajaran itu adalah firman kebenaran atau bukan. Kalau benar itu adalah firman kebenaran, percaya dengan sesungguh-sungguh, dan itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan itu menjadi jaminan kita mendapat keselamatan. Saya ingin meninggalkan satu pesan. COVID belum selesai, masih ada. Bahkan laporan COVID yang dipublish oleh pemerintah itu angka tidak betul, karena sesungguhnya lebih banyak orang yang positif. Contoh keluarga saya, kemarin kita bertiga, saya, istri, dan anak. Yang terlapor hanya anak. Saya dan istri tes sendiri positif, tidak ke lab, jadi tidak masuk data. Sana masih ada banyak orang yang positif. Kita tidak tahu apakah kita akan kena atau kena lagi, dan kita tidak akan tahu kapan, bahasa saya, pulang ke rumah Bapa di surga. Saya ingin mengatakan, sekiranya itu terjadi, diri kita, keluarga kita tidak perlu khawatir. Karena sudah ada jaminan bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, kita pulang ke rumah Bapa di surga, di sana jauh lebih indah daripada dunia ini. Dan tadi pujian yang kita nyanyikan, Allah sanggup, Allah Maha Kuasa untuk menggenapi janjinya. Ini adalah janjinya untuk kita. Kita mendengar firman kebenarannya, percaya dengan sesungguh-sungguh, Roh Kudus akan memeteraikan kita, dan itu menjadi bukti kita mendapat keselamatan. Amin. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, pengajaran hari ini mungkin keras, mungkin tidak biasanya dari yang lain, mungkin juga bisa meng-clearkan keraguan Anda. Kita perlu merenungkan apa yang diajarkan malam hari ini. Selidiki, cari lagi, lebih dalam lagi, sehingga Anda benar-benar yakin
bahwa kita ini diselamatkan hanya karena iman, itu adalah pemberian Tuhan. Dan ketika kita yakin itu, apapun yang terjadi di dunia ini, di sekeliling kita, kita bisa tetap bersyukur bahwa kita ini sudah mendapat kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, malam hari ini mungkin pengajarannya cukup keras. Mungkin malam hari ini juga adalah satu peringatan kepada setiap kami untuk waspada terhadap para nabi palsu, para penyesat yang akan datang menyamar seperti domba. Bapa, biarlah pengajaran malam hari ini memberi kita satu sebagai peringatan, sebagai warning, sebagai satu reminder untuk berhati-hati. Kita juga perlu belajar untuk bertekun, berusaha menggali, selidiki firman lebih dalam lagi, tidak langsung menerima apapun yang diajarkan. Kita perlu mengambil semua pengajaran dan mensandingkan bersama dengan firman Tuhan. Bapa, hari ini, malam ini kami juga belajar keselamatan yang kami yakin kami sudah dapatkan itu adalah anugerah kasih karunia dari Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kami menerima belas kasihan dari Engkau. Selainnya kami binasa, tapi oleh kasih karunia, oleh belas kasihan kami mendapat anugerah keselamatan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, sekiranya Anda yakin bahwa Anda sudah menerima kasih karunia, terlepas apapun persoalan, pergumulan, masalah yang sedang Anda hadapi. Kalau Anda merasa Anda sudah menerima kasih karunia yang diberi kepada setiap kita secara cuma-cuma, maka saya ingin mengajak saudara-saudara untuk ambil waktu sebentar, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Dia, Dia hadir di situ. Saya tidak menghitung berapa kita di sini. Puluhan kita hadir di sini dalam nama Dia. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan sekiranya Anda juga merasa bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, berbicaralah, berdoalah, memohonlah, berserulah kepada Tuhan yang hadir di sini. Bersyukurlah bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Kami dipilih, kami dikuduskan, kami menerima kasih karunia, kami menerima damai sejahtera yang melimpah di atas kita. Dan kami juga menerima suatu yang tidak binasa, suatu yang disediakan oleh tangan Tuhan untuk setiap kita. Bukankah itu sudah cukup kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Satu Petrus pasal 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
kita bisa bersyukur, bersuka cita bukan karena persoalan masalah yang sedang terjadi. Kita bersyukur karena Allah mengasihi kita. Bapa yang di surga, dengarlah, inilah seruan pemohonan doa umat-Mu di sini. Hamba-Mu berdoa dan memohon Engkau menjawab seluruh permohonan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah dibagikan. Dan pada kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan buat setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan pada malam hari ini itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Memberikan penghiburan buat setiap kami. Meneguhkan kembali iman kami Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Biar kiranya pada kesempatan ini kami rindu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar Kau pakai apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi, dan nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, amin. Satu persembahan pujian, saya persilahkan. Shalom, lagu ini dari
Tapanuli suku Batak ya. Lagu ini mempunyai arti bahwa Tuhan tidak berjanji saudara ya, kalau kita ikut Tuhan tidak ada masalah. Tapi Tuhan berjanji kita akan diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun permasalahan kita hadapi saat ini, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ada amin? Judulnya Gemuruh Ombak bahasa Indonesianya. Bahasa Bataknya Nang Balusang Aka Laut.
luar biasa ya. Firman Tuhannya tadi ya. Saya tidak sangka ya, Pastor Hugh ini ya, dulu masih baru itu pendiam ya. Yang melayani justru ibunya, Ibu Yeni ini ya. Jadi pelayanan pertama Ibu Yeni Elroy ya dulu ya. Nah, ini bendaharanya Elroy yang pertama dulu. Ya, jadi Ibu Yeni ini Pak Pastor Hugh ini masih diam-diam di rumah dulu. Nggak taunya sekarang ini luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan ini ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dulu nggak pendiam ya, diam kalau saya ke sana, diam-diam aja. Jadi sekarang ini wah ngomongnya lancar sekali ya, luar biasa Tuhan pakai dengan luar biasa Bu ya. Bapak Ibu kita perlu ya pengajaran tadi ya, bahwa jangan suka menghakimi. Antara sesama jangan suka menghakimi. Kalau menghakimi pengajaran itu boleh, amin. Karena ada pengajaran-pengajaran yang sudah tidak benar sekarang. Ya sampai pendeta dengan pendeta itu sesat, ini sesat, baku hantam. Ya di YouTube banyak baku hantam yang berkata sesat. Tidak tahu mana yang benar, sampai itu jemaat bingung. Yang benar sih yang mana? Makanya firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti ada yang tidak. Kalau carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti ada yang enggak benar berarti. Ada pengajaran yang enggak benar berarti. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti ada yang enggak benar berarti. Nah, hati-hati. Sekarang kita perlu cari yang benar. Ya, ini mengingatkan kita menegurkan kita supaya kita jangan asal terima itu firman Tuhan. Ya, kita pelajari dulu. Kita doakan, minta Roh Kudus bukakan itu semua supaya kita mengerti itu kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Hugh ya. Tuhan memberkati. Dan juga Bapak Ibu pengumuman, jangan lupa untuk kita ibadah, jadwal ibadah kita ya. Dari hari Senin sampai Sabtu ada ibadah doa pagi Instagram ya, dari setengah 6 sampai jam 6 ya. Sehari Rabu ada Zoom meeting ya. Zoom meeting itu kita membahas firman Tuhan. Ya sudah sampai di 1 Raja-Raja 6 kemarin ya, kita sudah bahas sampai 1 Raja-Raja 6 ya. Dan hari Kamis ada ibadah di Pondok Chandra, hari Jumat ada ibadah di Elroy di Perak, hari Sabtu ibadah Elroy di Jember ya. Kita doakan dan juga harus bergabung ya, harus bergabung ya. Mari semangat ya, kita semangat lagi untuk beribadah. Ya karena apa? Karena saya beritahu Bapak Ibu, kita cari firman Tuhan. Karena satu saat firman Tuhan akan diangkat. Amos 8 ayat 11, akan terjadi kelaparan bukan makan dan minum, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan diangkat. Kita harus cari sama Tuhan sekarang, diobral sama Tuhan. Di mana-mana di YouTube, di mana-mana ada firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Karena satu saat akan dicari itu firman Tuhan. Kita mau cari firman Tuhan sudah enggak ada. Ayo kita cari itu firman Tuhan. Saat ini Tuhan obral itu firman Tuhan, di mana-mana ada firman Tuhan diberitakan. Ya, mari lebih setia lagi sama Tuhan. Ya, kita akan tutup. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersukacita, beruntung kalau kami semua memiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya kemurahan anugerah Tuhan juga semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani, terutama penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, itu semata-mata kasih dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami, menuntun siap langkah kami sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Amen. Berkati hamba-Mu Pastor Hugh yang sudah menjadi saluran berkat kami pada malam hari. Tambahkan hikmat, marifat, kuasa, urapan Roh Kudus menyertai dalam setiap pelayanannya. Di mana dia pun melayani, bukan dia berkata-kata tapi Roh Kudus yang berkata oleh dia, sehingga setiap perkataannya penuh kuasa, penuh hikmat, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak jiwa, banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berkati juga bersama Ibu Yeni, bersama anak-anak semua, keluarga besar mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, usaha bisnis mereka dibuat Tuhan berhasil. Mereka banyak dulu menopang pelayanan kami, kembalikan lipat-lipat ganda, biar berkat dari utara sampai timur tercurah usaha bisnis mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih anak-anak dari Yu dan Yeni Tuhan memberkati sekolah
mereka, kuliah mereka, atau mungkin sudah bekerja, dibuat Tuhan berhasil. Masa depan cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan, yang ada juga masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah dalam pelayanan, masalah rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang berikan pekerjaan, berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman juga mau berdoa, Tuhan jemaat yang kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan, berkat dari utara, selatan, timur, barat, Tuhan curahkan bagi setiap umatmu, jemaatmu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, program-program PDL Roy yang sudah ada dan ke depan ini Tuhan yang memberkati, baik doa pagi, baik itu Zoom meeting, doa puasa pagi, dan juga tatap muka, bahkan juga rencana ibadah El Roy untuk ke Holy Land pada tahun depan di bulan Februari yang kami rencanakan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tempat ibadah juga Tuhan yang terbaik Tuhan selalu sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi semua yang sudah menopang PDL Roy Pusat sampai cabang-cabangnya, kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Terima kasih tim musik juga sudah menopang pelayanan kami, memberkati mereka semuanya. Terima kasih, setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan dulu rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami pulang-pulang membawa berkat dari Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan dan dari Tuhan Roh Kudus, dan juga persekutuan, penghiburan, kuasa urapan kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu.